Bismillahirrahmanirrahim. Walayan bagi anta zubania. Kembali lagi ke adab berwudu, adabnya wudu. Adabnya wudu yang ditulis oleh Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu sampai di kalimat walayan bagi, kalau nggak salah, karena sebelumnya pas di tengah-tengah tuh nggak pas. Walayan bagi anta zubaniatuka. Ketika kau berwudu, sebaiknya jangan kau hilangkan niatmu sebelum kamu membasuh wajahmu. Ini ajaran Imam Ghazali. Memang ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dan riwayat kedua. Riwayat yang pertama dari basuh tangan ketika wudu. Dari basuh tangan ketika wudu. Nawaitu sunnah adail wudu. Aku niat mengerjakan sunnah dalam berwudu. Itu dianjurkan. Aku niat mengerjakan sunnah-sunnah ketika basuh tangan, ya, bukan basuh tangan yang wajib, basuh kedua telapak tangan masih pertama. Aku niat mengerjakan sunnah-sunnah yang ada di wudu. Nah, habis itu dikatakan oleh Imam Ghazali maunya habis itu niat untuk fardu wudu. Nawaitu fardu wudu. Nah, itu niat fardu wudu jangan sampai hilang. Lagi kita cuci tangan, lagi kita kumur-kumur, lagi kita siwak, lagi kita masukin air ke hidung, jangan hilang. Itu maksudnya. Walayan bagi anta zubaniyatuka qabla ghuslil wajib. Jangan kau hilangkan niatnya wudu sebelum kamu basuhmu. Setelah basuh muka nggak apa-apa. Ini niatnya Imam Ghazali maunya niat wudu itu dari basuh telapak tangan udah niat fardu wudu. Cuman secara mu'tamad ambil riwayat yang kedua bahwa niat wudu itu ketika membasuhmu. Nah, ketika membasuh tangan, ketika siwak, ketika kumur, ketika masukin air ke hidung, itu nggak perlu niat fardu wudu. Itu dua riwayat. Riwayat yang kedua. Nah, Imam boleh nggak Beb pakai dua-duanya? Boleh, cakep. Oh, saya salah satunya aja Beb yang di muka doang. Boleh. Yang penting ada niat fardu wudu ketika membasuh muka. Walayan bagi anta zubaniyatuka qabla al-ghuslil wajhi fala tasihhu wudu'uka. Kalau sampai hilang ketika kamu basuh muka, kamu nggak niat fardu wudu, maka hilang wudumu. Makanya dikasih jaga-jaga Imam Ghazali dari sebelum basuh muka udah niat fardu wudu. Itu nih riwayat yang pertama. Riwayat kedua, ketika pas basuh muka, letak naruh air pertama kali, nah itu niat. Tapi Imam Ghazali ngajarin nggak jaga-jaga dari sebelumnya. Cuman jangan sampai hilang niat wudunya pas lagi ngebasuh muka. Tsumma khudh ghurfatan li fika. Kemudian ambillah, ciduklah air pakai tanganmu maksudnya. Ngambil air untuk mulutmu maksudnya. Fatamab maba biha talatan. Kemudian berkumurlah tiga kali. Kumur tiga kali gimana? Memang banyak riwayat. Kumur tiga kali, berkumur itu ada beberapa riwayat. Riwayat pertama ngambil, buang. Riwayat kedua, itu riwayat pertama ngambil, buang. Ngambil, buang. Ngambil, buang. Ada riwayat yang kedua, ambil sedikit, masukin air ke hidung sedikit, buang. Ambil sedikit buat kumur, ambil sedikit buat hidung, buang. Itu riwayat yang kedua. Riwayat yang ketiga, ambil buat kumur, buang, ambil buat hidung, buang, ambil buat kumur, buang, ambil buat hidung, buang. Beda nggak tuh tiga-tiganya? Nah, yang paling bagus yang mana? Yang bersih kata ulama fikih yang pertama. Yang pertama. Ada lagi riwayat yang lain masih dalam satu cidukan. Ambil, buang, ambil, buang, ambil, buang, ambil buat hidung, buang, masih dalam satu cidukan. Tapi yang paling bersih kata ulama fikih yang pertama tadi, buat kumur-kumur sendiri, buat hidung sendiri. Itulah yang kebanyakan umumnya kita
Kepake. Tapi boleh nggak pakai untuk 4 riwayat? Boleh, silahkan. Riwayat kok, boleh-boleh aja. Silahkan. Cakep. Ya. Wa baligh fil raddil ma ilal qalsamah. Nah, ketika kamu lagi berkumur, kata Imam Ghazali, terutama bangun tidur tuh. Mau wudu atau wudu dari bangun tidur, terutama kata ulama-ulama. Emang di sini nggak didetailkan. Kata Imam Ghazali di sini, ketika kamu berkumur, ya, kumurnya itu dengan apa bahasa kita ya? Begitu, apa itu? Apa bahasa itu, nggak ada bahasanya kali? Wabalik, yubalik, kumurnya dengan sangat, dengan keras, bukan dengan keras. Habis itu. Kalau wudhu sebaiknya seperti itu. Kenapa? Buat ngilangin balgham. Buat ngilangin balgham. Balgham ini apaan? Liur yang ada di tenggorokan nih. Liur yang ada. Terkadang liur yang di tenggorokan yang mampet, suka keluar kagak, masuk kagak. Ada liur, terutama bangun tidur tuh. Makanya ulama mengatakan, terutama di ta'lim Al-Imam Abu Hanifah nganjurin, kalau udah itu, bahkan Nabi Muhammad SAW kalau bangun tidur masukin jarinya ke dalam, seakan-akan mau muntahin sesuatu. Sunnah tuh. Ya, cuman jangan setiap saat termuntah beneran lagi. Cuman lagi wudhu aja bangun tidur tuh. Sunnah. Masukin jari, tuih. Laki perempuan sama aja. Mau laki mau perempuan sama aja. Buat apa yang ngilangin balgham? Balgham tuh kayak liur yang nempel, yang sulit keluar tuh di sini. Kita taunya nanti kalau udah tua, udah 70, 80 tuh, kadang sulit tuh. Nah, itu biar dari mudanya begitu tuh. Itu yang pertama, buat ngilangin balgham. Yang kedua kata ulama, gunanya buat apa itu Nabi Muhammad masukin jari ketika kumur sampai pengen kayak mau muntah, buat nguatin urat hernia. Ya, kedokteran mendapatkan penelitian, ternyata kalau bangun tidur kita masukin masukin jari lagi kumur ya, sunnah ngeluarin balgham, ngeluarin reak. Itu buat nguatin urat. Tahu hernia nggak? Apaan? Urat berok. Nah, udah dah, kepanjangan hernia nggak ada yang bingung. Hernia, Habib ngomong jorok nih. Urat berok. Ya, buat ngejaga biar kita nggak gampang berok. Orang laki terutama. Lah perempuan juga sih sama aja. Yang berok nggak mesti laki, nggak mesti perempuan ya. Buat nguatin tuh. Karena hernia berok itu apaan sih? Turunnya urat. Kalau kita codok jari kita ke dalam sehingga mengeluarkan reak, itu urat tuh naik lagi tuh. Itu Nabi Muhammad ngajarin setiap bangun tidur, terutama bangun tidur. Ya, kalau kita udah di toilet, udah di kamar mandi, itu buat nguatin. Ini nggak perlu panggil tukang urut intinya. Ya, buat nguatin urat ber. Alhamdulillah, semua perilakunya Nabi Muhammad kalau diteliti dengan kedokteran pasti ada manfaatnya. Gak mungkin Nabi Muhammad sia-sia. Shallu ala Muhammad. Illa antakuna so'iman, kecuali kalau kamu lagi so'im, lagi puasa. Kalau lagi puasa jangan begitu tuh. Jadi 11 bulan boleh bangun tidur atau lagi wudhu, setiap wudhu umurnya sampai setiap wudhu nggak apa-apa. Cuman tadi kalau masukin jari itu bangun tidur aja. Tapi kalau kumur, setiap kumur begitu sampai itu. Tapi kata Imam Ghazali dan juga kata syariat, kecuali waktu puasa, mau puasa sunnah, apalagi puasa Ramadan, jangan begitu kumurnya, biasa aja, asal masukin air ke mulut, buang, nggak usah kumur yang keras, apalagi sampai kerongkongan, nggak usah, jangan. Kenapa? Ada air sedikit masuk, batal wudhu, batal puasanya. Wakul, dan bacalah, baca lagi ngapain nih? Lagi berkumur ketika wudhu, ada doanya. Lagi berkumur ketika wudhu ada doanya. Doanya bacanya kapan nih Beb? Dalam hati kalau di toilet.
Kalau nggak di toilet boleh diucapin nggak? Emang bisa ente lagi kumur baca doa sambil kayak penyanyi dalam lumpur. Nggak bisa. Penyanyi dalam nggak bisa, tetapi dalam hati. Apa baca doanya? Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, a'inni, bantulah aku ala tilawati kitabik, dalam membaca Al-Quran kitabmu ya Allah, wa kathrati dzikri laka, dan bantulah aku dalam memperbanyak berzikir kepada Engkau ya Allah, wasabitni, dan patenkanlah dan tetapkanlah bil qauli tsabit, dengan perkataan yang paten, fil hayati, dalam kehidupan dunia, wa fil akhirah, dalam kehidupan akhirat. Apa itu paten dalam perkataan? Yaitu kalimat la ilaha tsabit bil qauli tsabit, biar paten perkataan kita. Apa itu? La ilaha. Terus summa khudh ghurfatan li anfik, kemudian ambillah lagi. Nah ini Imam Ghazali maunya seperti ini. Cara yang pertama tadi tuh, kumur sendiri 3 kali, masukin air ke hidung 3 kali. Ini caranya Imam Ghazali maunya seperti itu juga. Wa khudh ghurfatan li anfik, ambillah, ciduklah air dengan tanganmu untuk hidungmu. Wastansyik biha salasan. Kemudian masukin air ke hidung 3 kali. Wastansir ma fil anfi minar rutubah. Jadi istinsyak itu nyedot sedikit pakai hidung. Jangan panjang, jangan banyak. Merah muka lu ntar. Ambil dikit gitu. Enggak usah sampai banget gitu, jangan. Mati lo merah. Dikit enggak dikit. Asal aja gitu. Asal masuk ke tengah-tengah sini aja nih. Jangan sampai masuk ke waduh puyeng, geliang balik lo ntar. Dikit buang. Nah, masukin yang namanya istinsyag pakai qaf. Istinsyag. Ngeluarin namanya istinsar. Dua-duanya sunnah. Masukin air ke hidung sunnah, ngebuang dari hidung keluar sunnah. Jadi bukan nempelin doang. Pahamin teh? Masuk kayak tadi kumur. Kalau kumur jangan bukan kumur masukin air ke mulut doang. Kumur, goyangin tuh air. Bahkan kalau di luar bulan puasa atau di luar puasa sunnah atau wajib sampai sunnah. Nah, masukin air ke hidung bukan asal nempelin ke hidung gitu doang. Enggak. Hirup sedikit. Jangan sampai naik ke sini, jangan. Pusing, benar-benar pusing. Ya, dikit aja. Baru keluarin. Nah, masukin air ke hidung sunnah, keluarinnya juga Ada berapa cara tuh? Ada 2 cara. Satu cara masukin, keluarin. Masukin, keluarin. Masukin. Ada yang masukin, keluarin. Terserah, mau yang mana aja boleh. Paham nggak? Ada 2 cara. Masukin, keluarin. Ada yang masukin, keluarin. Ada 2 riwayat. Oke. Terus waqul fil istinsyak, bacalah ketika kamu masukin air ke hidung. Bacanya di mana, Beb? Dalam hati? Boleh dalam hati. Dalam hati kalau di dalam toilet. Kalau di luar toilet boleh baca pakai diucapin, boleh. Apa bacanya? Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah berilah aku, bikinlah aku hirup, bikinlah aku mencium raihatal jannah, aroma surga, wa anta anni radin, dan engkau terhadapku dalam keadaan ridho. Doa tuh, masukin air ke hidung, ada doanya. Allahumma arihni raihatal jannah, ya Allah ciumkanlah kepadaku aromanya surga, dan kau dalam keadaan ridho kepadaku. Nikmat loh, tiap wudhu begini, nikmat gak? Nikmat bener. Cuman ada di kitab Imam Ghazali doang deh. Setiap kumur ada bacaan doa, setiap masukin air ke hidung ada bacaan doa. Semua di anggota wudhu semuanya ada bacaan doa. Walaupun nanti kalau ente ada dengar dari, oh ini hadisnya nggak ada yang sahih, oh ini doa-doanya bukan hadis, oh doa-doanya bukan dari landasan hadis, biarin sabudu
Gitu. Doa emang boleh? Emang nggak boleh? Emang doa harus dengan hadis? Hah? Boleh-boleh aja nggak doa? Lalu pakai bahasa Jepang lagi doa terus ngapain jadi kudu pakai ada hadis? Kan begitu? Bisa bodoh. Ini yang gue diajarin Imam Ghazali begini. Jangan pikirin yang gitu-gitu deh. Wa qul fil istinthar, dan bacalah ketika engkau mengeluarkan air dari hidung, Allahumma, ya Allah ya Tuhanku, inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung kepadamu, min rawaihin nar, dari aromanya api neraka, wasu'iddar, dan paling buruknya tempat, naudzubillah, paling buruknya tempat di akhirat adalah neraka. Dan aromanya neraka paling gak enak, ngelebihin busuk yang pernah kita cium di dunia. Ya, surga gitu. Aroma yang paling nikmat adalah aroma yang paling nikmat surga, dan tempat yang paling nikmat adalah nanti surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka hati-hati ya. Nanti karena ada orang-orang yang mereka dikasih aromanya aroma neraka aja, walaupun di alam kuburnya dia. Ya Allah. Itu udah tanda tuh, bakalan jalannya ke api neraka. Yang kalau dia lagi bangun dari alam kuburnya udah nyium aroma surga, akan masuk ke dalam surganya Allah. Semoga kita selalu mendapat aroma surga. Nggak enak karena nanti nggak ada yang punya apa-apa ente. Nggak ada yang bisa ngebelain kita, mau siapa yang belain kita nanti? Kita masuk alam kubur nih, udah ente sendirian mulai. Ya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. So, masing-masing. Mau awalnya teman kita satu majelis lagi, belum tentu nanti. Orang tua kita yang begitu cinta sama kita, anak yang begitu sayang sama kita. Ya firul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Allah. Yang cuman ada nanti Sayyidina Muhammad bin Abdullah. Hati kita ada Rasulullah, gak bakal disendiriin sama Allah. Ada malaikatnya Allah nanti ngademin gitu. Makanya biar kenal sama Nabi Muhammad. Kita pengen tahu kadarnya Nabi Muhammad yang bener-bener hebat. Kita ini sekarang cuma denger doang sih, nggak ngerasain gitu, nggak ngeliat. Tahu kadarnya Nabi Muhammad setelah kita ada di alam kubur. Nah itu manusia bakal tahu. Sekarang masih cuma denger doang Nabi Muhammad, oh beganu, anggap pulang, ya udah biasa lagi. Tapi kalau di alam kubur baru tahu, nggak ada yang bisa penolong. Maka kata Nabi Muhammad, analaha, aku yang nolong mereka. Makin perhatiannya Nabi Muhammad nggak hilang sedikit pun di zaman hidupnya Nabi Muhammad. Makanya Allah begitu, zatnya Allah begitu melihat Nabi Muhammad ini nabi yang benar-benar sama umatnya, walaupun Nabi lagi sendiri, Nabi lagi perang, Nabi beramai-ramai lagi di majelis, nggak pernah luput dari pemikiran dan hatinya Nabi Muhammad umatnya, nggak pernah luput, nggak pernah hilang. Siti Aisyah radhiyallahu anha ketika Nabi lagi bermalam di rumahnya, yang kita sering dengar mungkin di ceramah-ceramahnya orang, betul. Siti Aisyah radhiyallahu anha, Nabi lagi bermalam satu malam, lagi sholat tahajud. Siti Aisyah lagi ngeliatin dari belakang aja Rasulullah gimana sholatnya tahajud tiap malam, diliatin, senang gitu ngeliat Nabi Muhammad, bahagia. Nabi Muhammad tahu nih Siti Aisyah lagi ngeliatin dari belakang, tahu, lagi seneng ngelihat Nabi Muhammad, seneng gitu. Siti Aisyah istri yang paling demen ngeliat suaminya. Semoga istri-istri kita yang ngeliat kita juga seneng. Kemudian Rasulullah ngomong apa? Allahumma ighfir li Aisyah ma taqaddamat wa ma ta'akhkharat wa ma asarrat. Ya Allah, ampunilah doanya Aisyah. Ya Allah, ampunilah doanya Aisyah, yang Aisyah terang-terangan, yang Aisyah diam-diam dosanya,
ampunilah dia yang udah lampau atau yang akan datang. Begitu Nabi Muhammad doain Siti Aisyah. Siti Aisyah saking girangnya langsung nyamperin Nabi Muhammad, diciumin tempatnya Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, kau doakan aku seperti itu ya Rasulullah. Ayo, Aisyah, kau dari tadi ada? Iya, aku di belakang ya Rasulullah. Kau doain aku seperti itu. Kau senang Aisyah? Senang banget ya Rasulullah. Senang banget. Ya, wahai Aisyah, ketahuilah, inilah doaku buat umatku setiap malam. Inilah doaku buat umatku setiap malamku. Aku mintakan ampun buat mereka dari Allah setiap malamku. Kita belum lahir, kita belum ada, kita belum kenal bini kita belum kenal kerjaan kita belum kenal tahu rumah kita belum tahu anak-anak kita. Nabi Muhammad udah doain kita setiap malam biar kita selamat masuk surganya Allah bersama Nabi Muhammad. Sekarang kita mau tinggalin Nabi Muhammad sebab anak ini, sebab dunia kerjaan. Kita mau lupain Nabi Muhammad. Semoga kita bahagia dunia akhirat. Semoga apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua. Ya, Nabi Muhammad nggak pernah lupa. Nabi Muhammad nggak pernah doain khusus habaib, kiai, nggak. Semua didoain, semua diperhatiin. Mau ente miskin, mau kita kaya, mau kita cakep, mau kita ganteng, mau kita habib, mau kita ustadz, mau kita bukan habib, semua Nabi Muhammad pengen kita bersama Nabi Muhammad di surganya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita dengar, apa yang kita tahu bermanfaat untuk diri kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin.